Sobat Voksu, kembali lagi di podcast Cerita Vokasi, cerita seru penuh inspirasi. Bersama saya hari ini Julie Novitasari yang akan membawa podcast kita pada sesi kali ini. Tentu saja saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang ibu cantik ini yang dari negara tetangga kita, yaitu ada Ibu Dr. Azila Asmi dan juga ada Ibu Dr. Rafida Aida Ramli. Mungkin Ibu boleh disapa nih Sobat Voksu kita dan mungkin boleh memperkenalkan namanya gitu Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Julie. Assalamualaikum dan selamat siang ya. Nama saya Azila dan saya di sini bersama teman-teman dosen ya daripada Universiti Teknologi Mara Cawangan Pulau Pinang, iaitu Dr. Rafida dan Dr. Surya dan juga Chef Nur Hafizah. So kami ke sini atas undangan daripada Fakultas Vokasi. Terima kasih kerana mengundang kami pada hari ini. Hi everyone, hello. Iya, jadi kita akan cerita-cerita santai nih Bu, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi Sobat Voksu yang ada di rumah yang lagi dengerin kita. Ibu, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat lah Ibu ya tentunya ya. Alhamdulillah sihat. Saya sentiasa senang ya kalau diundang ke Indonesia. Medan is my second home. Oh, your second home. Is always in my heart, especially Vokasi lah. Terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama Ibu. Tadi Ibu bilang kalau USU ini atau Medan dah like your second home gitu ya Bu ya. Betul. Berarti ini bukan yang pertama kali dong ibu-ibu ini kesini. Ya, untuk saya kalau ke Medan itu tidak terbilang berapa kalinya ya. Tapi untuk Dr. Rafidah dan teman-teman saya yang lain, ini kali pertama mereka ke Indonesia. Dan kalau saya ke Vokasi ini tahun kedua. Tahun pertama saya datang tahun lepas untuk program yang sama, community service, dan ini tahun kedua saya ke sini. Gitu sama kalau Ibu Rafida baru pertama kali. Ya, gimana Ibu pertama kali kesannya nih untuk datang ke Medan atau ke USU ini? Sangat menarik sekali ya. Kami baru sampai semalam ya. Malangnya petang hujan tapi masih dapat melihat keadaan di Kota Medan ya. Walaupun ada persamaan dengan di Malaysia, kita sebenarnya satu rumpun ya, tak banyak perbezaan, tapi ada sedikit yang sangat unik pada Indonesia. Dan semalam kami cuba nasi padang. Oh, nasi padang. Walaupun di Malaysia ada, tapi memang sangat lain. Different way of the taste ya. Di sini sangat sedap. Berarti favorite foodnya sejauh ini di Medan nasi padang. Iya. Kalau Ibu Asmi gimana nih? Itu soalan yang suka. Karena saya kalau sering ke Indonesia wisata kuliner yang first kan. Jadi kalau ke Medan yang paling enak, semuanya enak lah. Tak bisa dikasih tahu yang mana satu enak. Semua enak. Semua enak di Medan. Alhamdulillah, semua sedap. Berarti bakal sering-sering balik ke Medan lagi nih dong Bu. Pasti. Sebenarnya kali pertama saya ke USU pada tahun 2017. Dan diundang masa itu kuliah umumnya guest lecture dan setelah itu terus berkolaborasi sama Fakulti Ilmu Budaya, Fakulti Hukum dan sekarang di Vokasi. Iya. Semoga bakal terus berkolaborasi terus sama USU kita ya Bu ya. Pasti. Ibu Rafida sama Ibu Asmi ini dosen ya Bu ya di Universiti Teknologi Mara yang ada di Pulau Pinang. Boleh nggak Bu dijelaskan kalau Ibu itu ngambil fokusnya di bidang apa untuk di university itu gitu? Boleh. Sebenarnya kalau kita cakap pasal UiTM, UiTM adalah universiti yang terbesar di Malaysia. Kita ada 35 cawangan kampus dan satelit di seluruh Malaysia, dan UiTM Cawangan Pulau Pinang adalah kampus yang 11 ditubuhkan dalam rantaian UiTM. Dan saya Dr. Rafidah dan teman-teman dari Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan di UiTM Cawangan Pulau Pinang. Saya di bidang pengurusan pelancongan, tourism management, dan Dr. Rafidah di bidang perkhidmatan makanan. Fokus ke makanannya, kalau ini kan tourism betul. Berarti cocok sekali nih datang ke Medan karena nggak cuma di Medan tapi di Sumatera Utara juga kita untuk tourismnya dan foodnya juga sangat mendukung gitu Ibu. Betul. Saya setuju. Ya, jadi awalnya datang ke sini itu dalam rangka kita collaboration Bu ya antara USU dengan UiTM. Kalau boleh tahu Bu, itu collaboration tentang apa ya Ibu ya? Itu kolaborasi kalau yang tahun lepas community service juga, tetapi yang tahun lepas lebih kepada guest lecture dan lebih kepada pembuatan teh. Kalau tahun ini kita diundang untuk membuat gami daripada jahe. Mungkin Dr. Rafidah boleh terangkan lebih lanjut. Gimana itu Bu? Kami bekerjasama dalam
menghasilkan produk gami dari jahe, ya. Kami panggil di Malaysia kami panggil halia. So masa mula-mula halia, betul halia. Ya, masa mula-mula saya jahe itu saya pun tak tahu apa dia. Okey, tapi kita menghasilkan produk daripada jahe dan menggunakan base sebagai menghasilkan gami lah. Jadi jahe itu sesuatu yang biasanya lebih tradisional, kan? Dan gami ni mungkin lebih sesuai untuk anak-anak. Jadi kita nak cuba terapkan supaya makanan ini boleh diterima daripada semua peringkat umum. Kan tadi kita dari halia tadi Bu ya, Ya, dari halia. jahe gitu. Jahe. Berarti untuk dari kesehatan gimana nih Bu? Kalau kita mengkonsumsi gami dari jahe ini, apakah ada hal positif atau ada hal negatif juga? Gimana itu? Okey, right. Sebenarnya kan halia ataupun jahe ini telah digunakan daripada dulu. Ya, datuk nenek kita memang menggunakan jahe lah dalam untuk kesihatan. Ya, biasanya kalau di Malaysia kita ambil jahe ni untuk indigestion, ya, masalah angin di perut, ya, dan ia juga banyak digunakan secara tradisional dulu. Sekarang mungkin kita tak berapa tahu, ya, tapi ada dokumen yang mengatakan dulu kita gunakan untuk mengatasi masalah sesama, mengurangkan arthritis, migraine, dan ada juga untuk hypertension, ya. Jadi ia memang sesuatu produk yang sebenarnya mempunyai kebaikan yang banyak. Macam mana pun sebab saya pernah bekerja dengan Kementerian Kesihatan, ya, sebelum kita hendak declare sesuatu produk sesuai untuk kesihatan, perlu ada lebih banyak kajian sebab penggunaannya berbeza. Apabila kita masukkan dalam gami, mungkin masih ada karakteristik itu sesuai, tapi perlulah dalam keadaan yang bersederhana. Jadi untuk ini sendiri, ya, walaupun halia itu mempunyai ciri-ciri kesihatan yang baik, tetapi kita juga perlu bersederhana dalam menggunakannya dalam makanan. Jadi dalam produk gula-gula bukanlah sesuatu yang gami ni bukanlah sesuatu yang kita makan hari-hari, kan? Jadi kita cuba bagi variety lah, pilihan untuk anak-anak yang nak makan produk gula-gula. Atau kalau kita berbicara tentang gami itu kan kayak manis ya Bu ya, sweet Manis, gitu. ya, Jadi ya. apa ada yang lain Bu diganti kayak pengganti dari yang manis ini? Ya, untuk resepi ini asalnya daripada semasa kami menjalankannya di Malaysia, kami menggunakan madu. Ya, tapi saya difahamkan apabila dibangunkan di sini, rakan-rakan di sini cuba menggunakan madu dan juga stevia. Ya, jadi itu akan jadi bahan pemanis yang baik lah. Ya, dia lebih natural. Sekarang ni semua orang, gula pun sebenarnya gula adalah bahan natural, tapi apabila digunakan secara berlebihan, ia mempunyai kesan-kesan pada kesihatan. Ya, jadi sebenarnya menukarnya dengan madu, sebab madu ada banyak unsur-unsur antioksidan, ya, ada mineral, jadi ia adalah bahan tambah yang baik untuk produk ni. Iya, berarti ini kita juga menggait dari desa ya Bu ya, desa yang ada di Sumatera Utara gitu. Berarti harapannya masyarakat di desa tersebut bisa membuat candy ini dan diproduksi di desa mereka. Jadi pembuatan gami dari halia atau dari jahe ini apakah sulit kita lakukan di rumah atau kita harus membuatnya itu di laboratorium Bu? Bagaimana kira-kira? Okey, sebenarnya semasa pembangunan produk, kita memang mengambil kira ianya mestilah sesuatu yang simple. Prosesnya mesti simple supaya masyarakat desa boleh buat, siapa-siapa pun boleh buat, ya. Jadi prosesnya sangat senang dan cuma memerlukan peralatan yang ada di dapur. Ya, bahan-bahan mentahnya juga senang didapati. Berarti tidak harus di laboratorium kita buatnya Bu ya. Jadi makanya masyarakat pun mudah membuatnya di rumah gitu. Jadi Bu, untuk collaboration kita ini kan kita from different faculty and university gitu. Apakah ada during the collaboration itu difficulties yang ibu-ibu hadapi gitu selama proses kegiatan kita ini? Ya, sebab kita melibatkan peranan yang berbeza-beza, ya, daripada tiga, yang mana lokasinya juga agak jauh. Ya, salah satunya adalah daripada mendapatkan bahan mentah. Ya, walaupun kita di Penang semasa kami membangunkan produk, kita
kita menggunakan gelatin sepenuhnya, ya. Tapi semasa di USU diberitahu yang perlu menambahkan sedikit agar untuk mendapatkan, selain daripada gelatin ditambahkan juga agar-agar untuk mendapatkan tekstur yang lebih baik, ya. Jadi daripada segi cuma sedikit perubahan disebabkan oleh bahan mentah yang berbeza, otherwise yang lain semua sama. Semuanya tercover dengan baik gitu ya. Alhamdulillah. Terus apa nih Bu harapan Ibu ke depannya untuk mungkin untuk kolaborasi kita ke depannya ataupun untuk USU Fakultas Vokasi itu sendiri, apa nih kira-kira harapan Ibu? Ya, kami berharap semoga sesi perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Semua maksudnya kepada masyarakat, kepada anak-anak mahasiswa dan juga kepada dosen. Dan harapannya semoga kita terus berkolaborasi di masa-masa akan datang dan semoga Fakultas Vokasi USU terus sukses. Amin. Oke, sekian aja nih Bu ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Senang sekali kita kedatangan tamu Ibu dua orang yang cantik ini dari UITM. Nantikan lagi cerita seru kita ya Sobat Voksu di podcast Cerita Vokasi, cerita seru penuh inspirasi. Bye-bye. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama.